Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa mekanisme tentang pembelajaran di kelas 1 dan terutama selama masa pandemi Covid ini. Mungkin video ini sedikit mewakili dari pertemuan yang seharusnya kita adakan sebelum pelajaran dimulai setiap awal tahun pelajaran. Belajar dari rumah. Saat ini kita harus belajar dari rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah. Dan selamat datang di SDI Al Munawarah. Welcome to our class 1E. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa guru pengajar di kelas kita. Nah, kebetulan saya adalah wali kelas 1E. Nama saya Ustadzah Lulu. Nama lengkapnya Ustadzah Masrufah, tapi biasa dipanggil Ustadzah Lulu. Alamat saya Jalan Cokrot Mojo, Gang 6, nomor 20B, Pamekasan. Itu nomor telepon saya ya. Mungkin semuanya sudah tahu karena sudah tergabung di dalam grup. Dan kebetulan di kelas 1E ini saya mengajar beberapa mata pelajaran. Saya mengajar Mathematics, English, Science, and Civic. Nah, di sini selain saya yang mengajar di kelas 1E, ada juga beberapa guru yang juga mengajar di 1E. Nah, perkenalkan, ini guru-guru yang akan mengajar di kelas 1E selama setahun ke depan. Perkenalkan, ini Ustadzah Lisa Haryanti, biasa dipanggil Ustadzah Lisa. Itu nomor handphonenya ya, ayah bunda. Mungkin bisa ayah bunda save untuk menanyakan tentang pelajaran yang berhubungan dengan Madura tadi, karena kebetulan beliaunya mengajar pelajaran Madura. Lanjut, ini Ustadzah Wiwi Fadiawati, SPD. Beliau biasa dipanggil Ustadzah Wiwi. Ustadzah Wiwi itu kebetulan mengajar pelajaran Indonesia sama SBDP atau Art SBDP. Nah, selanjutnya ada Ustadzah Fatma Rizkia Kurniawati atau biasa dipanggil Ustadzah Nia. Beliau mengajar pelajaran social education di kelas kita. Nah, lanjut Ustadz Edi Faruk SPD atau OR atau biasa dipanggil Ustadz Faruk. Beliau mengajar pelajaran PI atau physical education. Tepatnya sama anak-anak dipanggil guru olahraga. Nah, lanjut Ustadz Nur Rahman. Beliau biasa dipanggil Ustadz Nur. Ustadz Nur mengajar di kelas kita itu pada pelajaran akidah. Ustadz Kusmianto atau biasa dipanggil Ustadz Kus. Beliau mengajar mapel fikih di kelas 1E. Nah, terakhir ada Ustadzah Umi Alifah atau biasa dipanggil sama anak-anak Ustadzah Ifa. Beliau mengajar pelajaran Arabik. Nah, itulah guru-guru yang akan mengajar selama setahun ke depan di kelas 1E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran di kelas 1 terutama selama masa pandemi Covid ya. Mata pelajaran. Saya sudah memetakan beberapa mata pelajaran yang selama di kelas 1 itu menjadi 4 mata pelajaran. Ada mata pelajaran agama yang terdiri dari Al-Quran, Akidah, Fikih, dan Bahasa Arab. Al-Quran itu terdiri dari mengaji sama hafalan ya ayah bunda. Jadi anak-anak harus menyetorkan hafalan surah-surah pendeknya pada saya satu persatu. Nanti saya cek bacaannya dan kelancarannya. Lanjut pada materi pelajaran berbahasa Indonesia. Ada 3 mata pelajaran bahasa Indonesia di sini. Kebetulan yaitu ada pelajaran bahasa Indonesia sendiri, ada PI dan ada Art. Nah, di sini
selain bahasa Indonesia, di kelas kita itu juga ada mata pelajaran yang berbahasa Inggris. Nah, kebetulan ada 5 mata pelajaran yang menggunakan bahasa Inggris di kelas 1, yaitu pelajaran English, Mathematics, Science atau IPA, Social Studies atau PS, dan Civic atau PKN. Dan yang terakhir, mata pelajaran yang berbahasa Madura. Berbahasa Madura tentu mata pelajaran bahasa Madura sendiri, bahasa kita. Nah, selanjutnya kita lanjut apa yang harus disiapkan. 1. Pastikan Anda adalah anggota grup WhatsApp kelas. Alhamdulillah sudah masuk semua ya. Tinggal 2 anak yang belum bergabung di grup kita. Dan kedua, workbook sudah harus siap di rumah. Jadi sebelum kita belajar, siapkan dulu workbooknya. Yang ketiga, kamera yang menunjang untuk mengambil gambar atau video. Jadi kamera yang di HP itu harus bisa mengambil video atau gambar yang akan guru-guru kirimkan melalui grup. Selanjutnya, disiplin waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar online. Jadi tentukan ayah bunda kapan yang bisa belajar online sama Ananda. Dan waktu untuk belajar online-nya harus disiplin ya. Jadi biar tidak tertunda-tunda untuk tugas-tugasnya. Yang terakhir, kuota internet yang cukup untuk mengerjakan semuanya, karena kita menggunakan grup WhatsApp harus online, jadi kuota internetnya harus cukup juga. Nah, di sini program belajar BDR atau Learning from Home. Materi belajar. Guru akan mengirimkan materi belajar melalui berbagai media, pesan WhatsApp, video, dan gambar. Jadi guru-guru itu akan mengirimkan materi pelajarannya, ada yang berupa pesan di WhatsApp, ada yang menggunakan video, ada juga yang menggunakan gambar. Nah, apa yang harus dilakukan siswa? Siswa harus mengerjakan tugas dalam workbook. Jadi, siswa itu harus mengerjakan tugasnya di dalam workbook dari sekolah. Setelah materi pelajaran di-share sama guru-gurunya. Nah, bagaimana tentang pengumpulan tugas? Pengumpulan tugas, siswa mengerjakan tugas secara mandiri dengan didampingi orang tua. Ingat, ayah bunda, anak-anak harus belajar mengerjakan tugasnya secara mandiri. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendampingi Ananda untuk mengerjakan tugasnya. Nah, orang tua membantu mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan oleh anak melalui grup WhatsApp. Jadi, jika Ananda sudah mengerjakan tugasnya secara mandiri, kita sebagai orang tua harus mengirimkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan anak itu kepada grup dengan cara mencantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Nah, bagaimana dengan penilaiannya? Guru akan memeriksa tugas yang sudah dikirim, kemudian menilai pada buku nilai pribadi guru. Nah, yang kedua, guru akan mengirimkan perbaikan tugas secara umum melalui WhatsApp group untuk dijadikan bahan belajar dan perbaikan. Jadi, setelah anak-anak semuanya sudah mengumpulkan tugas-tugasnya, nanti guru akan mengirimkan perbaikan tugas sebagai bahan belajar dan perbaikan. Nah, jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ini selama learning from home akan berbeda dengan jadwal pelajaran nanti jika kita sudah bertatap muka. Akan tetapi, untuk jadwal pelajaran selama belajar dari rumah, belum di-share oleh sekolah. Jadi, untuk jadwal pelajarannya nanti akan menyusul ya. Tips dalam mendampingi belajar dari rumah. Nah, pastikan menonton video atau media pembelajaran sampai tuntas. Jadi jika guru sudah mengirim video, mohon ditonton sampai tuntas ya.